pada hari ini, hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, kami penyidik dari Kejaksaan Negeri Pasaman Barat pada hari ini juga telah menetapkan 2 orang tersangka yang berinisial HW. Beliau selaku pengguna anggaran merangkap PPK, dan kemudian MY selaku manajemen konstruksi atau MK, dan hal tersebut adalah pengembangan dari perkara yang kita tangani, yaitu dugaan tindak pidana korupsi pada RSUD Kabupaten Pasaman Barat yang nilai proyeknya adalah 134 miliar dengan nilai kerugian negara yang sangat fantastis menurut kami, yaitu sebesar 20 miliar rupiah. Dan adapun fakta yang kami temukan saat ini dari hasil pemeriksaan tadi adalah manajemen konstruksi, yaitu dalam hal ini yang bertugas sebagai manajemen konstruksi tersebut merupakan, ternyata perusahaannya adalah dipinjam benderanya, dan beliau hanya dari peminjaman bendera tersebut beliau mendapatkan fee sebesar 7% dari nilai kontrak. Oleh karena itu, dengan alat bukti kita yang kuat, sehingga kita tetapkan beliau sebagai tersangka, dan kita saat ini telah melakukan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut, dan saat ini kedua tersangka akan kami titipkan di Polres Pasaman Barat, Rutan Polres Pasaman Barat. Mungkin begitu saja. Ada pertanyaan mungkin? Ini kan tersangka ketiga yang menjabat sebagai direktur di Pasaman Barat, dan pembuktinya juga sudah ditetapkan tersangka. Jadi pertanyaan sekarang, Pak, pejabat yang dari level awal bermulanya proyek ini, dan apakah ada indikasi keterlibatan yang lain-lain atau gratifikasi, atau bagaimana sejauh pendalaman dari tim kejaksaan hingga hari ini, Pak? Siap. Berkaitan dengan penyidikan hari ini, memang betul ada gratifikasi dalam menggolkan proyek tersebut terhadap pejabat-pejabat yang berwenang, dan untuk menggolkan agar PT MAM untuk menjadi pemenang itu yang dijanjikan sebetulnya adalah 11,5 miliar, dan yang terrealisasi berdasarkan fakta yang kami temukan saat ini dan masih dalam pengembangan itu 4,5 miliar. Oleh karena itu saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait, yang mana pihak-pihak yang terlibat untuk segera mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan maupun dugaan gratifikasi ataupun suap pada pekerjaan RSUD Kabupaten Pasaman Barat tersebut. Dan saat ini kami akan terus melakukan pendalaman pada pihak-pihak siapapun yang terkait terhadap pembangunan RSUD Kabupaten Pasaman Barat. Pak, berarti sudah sedikit demi sedikit dikantongi nama dari gratifikasi, Pak, mengingat kan sudah disebutkan realisasinya, Pak. Siap, pasti kita sudah kantongi semua. Kita sudah kantongi semua, dan kita akan lakukan pemanggilan terhadap para pihak, dan kita lihat saja nanti bagaimana pengembangannya. Pak, ini jadi pertanyaan pabrik, Pak. Totalnya sebenarnya sudah berapa tersangka yang ditahan oleh kejaksaan dari mega proyek korupsi mega proyek ini, Pak? Dan sejauh ini tersangka itu disebar di mana, Pak? Karena kan banyak juga kejanggalan atau hal-hal yang jadi pertanyaan tersangka masyarakat umum. Ada 6-7 tersangka, tapi di mana mau dijelaskan sedikit, Pak? Siap. Untuk tersangka kita sudah tetapkan 7 orang tersangka, dan kemarin kita sudah lakukan penahanan di Polres Pasaman Barat sebanyak 6 tersangka,
Dan satu tersangka tersebut sekarang masih dalam menjalani pemulihan, karena kemarin ketika kita tetapkan tersangka beliau langsung shock, terus kemudian kita bawa ke RS Ibnu Sina dan saat ini beliau sudah pulang, namun dari dokter Ibnu Sina memberikan untuk pemulihan selama 3 hari. Setelah 3 hari tersebut, saya harapkan segera menyerahkan diri kepada kejaksaan untuk kita lakukan penahanan. Ya, izin Pak. Izin tadi 6 orang yang Polres, bukannya 5 orang kan? Karena 1 orang di Sukamiskin. Oh iya. Kita ulang lagi Pak. Ya. Salah nanti. Pada hari ini kita sudah menetapkan 7 orang tersangka, yang mana 5 orang tersangka ini kita titipkan ke tahanan Polres Pasaman Barat. Kemudian yang 1 tersangka sekarang masih dalam pemulihan karena kemarin ketika kita tetapkan tersangka shock, kemudian kita bawa ke ICU di Ibnu Sina. Setelah itu sampai dengan saat ini memang yang tersangka tersebut sudah keluar dari Ibnu Sina dan sekarang diberikan waktu pemulihan oleh dokter yang bersangkutan selama 3 hari. Dan satunya ini adalah rekanan yang saat ini masih menjadi tahanan sudah di Sukamiskin ketika penangkapan OTT oleh KPK dengan Wali Kota Bekasi. Izin Pak. Ya, ini beberapa tersangka ditetapkan dan ada gratifikasi yang selain korupsinya, dugaan korupsinya. Dari gratifikasi tentu ada yang memberi dan menerima. Tadi himbauan Bapak untuk menyerahkan atau mengembalikan kerugian negara. Apabila nanti tidak ada, sampai di persidangan tidak ada mengembalikan kerugian negara, apa sih tindakan kejaksaan? Apakah menyelidiki pencucian uang atau penyitaan aset? Terima kasih Pak. Anda tentunya kita dalam penyidikan ini memiliki kewenangan untuk melakukan penggeledahan maupun penyitaan aset dalam proses penyidikan. Dan jika yang bersangkutan tidak kooperatif dalam pengembalian kerugian negara tersebut, kita akan lakukan penyitaan terhadap aset-aset yang bersangkutan. Ada lagi? Jaksa Agung ini untuk rilis di sini gimana Pak? Tanggapan atau dari pernyataan Bapak sebagai Kejari tentang atensi dari Kejagung untuk memeriksa RSUD ini Pak? Tentu kita akan melaksanakan atensi dari Jaksa Agung tersebut dan kita akan segerakan melakukan percepatan penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada RSUD ini dengan cepat, tepat dan profesional.